Jadi kami dari kelompok 4 akan menuju ke Museum Timah. Stay tune untuk melihat keseruan kami. Dadah. Bye. Dari manena ke mane, boy. Dari mentok ke Belinjuk, ngape kana kesane, boy. Ada orang yang lah nunggu. Ada udang kering, kejepit batu. Jalan bertemu apabila rindu. Hai guys. Jadi kami udah sampai di Museum Timah. Kami akan masuk ke dalam loh. Let's go. Buah duku, buah jambu, boy. Ngambil kerang di tempilang. Dari dulu aku tunggu, boy. Sampai ku mabuk kepayang. Sungai liat kebanggaan. Hai guys, kami hari ini kelompok 4 akan mewawancarai langsung ke Museum Timah tentang sejarahnya Museum Timah. Baik Pak, saya ini Contoh Pajani dari kampus Universitas Bangka Belitung jurusan Manajemen semester 2. Ingin bertanya nih Pak mengenai beberapa liputan tentang sejarah yang ada di sini. Jadi yang pertama, bagaimana sih Pak sejarah awal didirikannya Museum PT Timah? Ya, baik. Jadi awal mulanya bangunan ini kan bangunan Belanda ya. Bangunan Belanda di mana di rumah ini pernah tinggal Bung Karno. Jadi bisa dibilang bangunan museum ini bangunan yang bersejarah bagi Pulau Bangka ya, khususnya Kota Pangkal Pinang. Maka dari itu dilatar belakangi akhirnya dijadikan museum. Museum Timah ini awalnya dibentuk di tahun 1960-an. Awalnya bukan bernama Museum Timah, tapi Museum Wisma Budaya. Nah, baru di tahun 90-an dia menjadi Museum Timah Indonesia yang mana fokus koleksinya itu barang-barang yang berkaitan tentang sejarah penambangan timah di Bangka khususnya. Lalu Pak, ada berapa banyak sih Pak barang peninggalan dari Museum PT Timah ini Pak? Seperti berapa barang gitu yang bisa ditunjukkan, berapa peninggalan barangnya? Jadi kalau bicara tentang barang yang ada di museum, jumlahnya mungkin sekitar 500-an lebih ya. Yang kecil-kecil kan ada juga kan. Barang-barang yang menjadi ikon dari museum ini itu yang lagi dipoto oleh abang kita tuh. Nah, itu balok timah zaman Belanda. Oh, ini balok timah. Ya, balok-balok timah lah yang menjadi ikon dari peninggalan bisa dibilang tertua di Museum Timah. Tertua, paling tertua berarti batu timah. Gitu. Terus Pak, apa sih Pak tujuan utamanya didirikannya Museum Timah ini Pak? Pertama awalnya memang kalau dari buku yang Bapak baca, Museum Timah ini lebih kepada edukasi ya, wisata edukasi. Selain itu juga PT Timah ingin menghidupkan program CSR seperti itu. Program CSR. Jadi masyarakat gratis dapat berkunjung ke Museum Timah tanpa dipungut biaya. Supaya semuanya juga agak Iya, lebih tahu gitu tentang sejarahnya. sejarah penambangan timah, tentang sejarah bangunan ini juga khususnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nanti saya akan kasih kepada teman saya yaitu Fabian. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari kawan saya, nama saya Pemilik San. Yang Pak, Iya. saya mau bertanya, berapa persentase pengunjung yang datang ke Museum PT Timah pada masa COVID sekarang? Baik, jadi kalau bicara angka dan data, memang Bapak tidak punya ya, karena itu dikelola oleh pimpinan Bapak, Kepala Museum. Secara subjektif, ketika awal COVID kami mengalami sangat kunjungannya hampir tidak ada. Sampai dengan COVID itu mereda, sampai saat ini kunjungan kami malahan lebih dari target yang diinginkan. Ya banyak.
Baik, saya lanjutkan lagi ya Pak pertanyaannya. Museum PT Timah ini sudah pasti ada diorama dan relief dalam sejarah pengelolaan timah. Apakah bisa memperlihatkan diorama tersebut dan menunjukkan beberapa sampel timah yang sudah jadi bahkan sudah layak dijual? Baik. Jadi kalau bicara diorama, yang di belakang kita ini bagian dari gambaran penambangan timah di era Belanda dulu. Kalau kita ingin melihat balok timah itu sudah ada di sana kan ya? Iya benar. Nah itu balok-balok timah koleksi yang kami miliki. Kemudian masuk titik 0 kota Pangkal Pinang itu diambil dari Hai guys, petualangan kami di Museum Timah sudah selesai. Terima kasih. Bye bye. Guys, jadi kami lagi beli es tradisional. Es apa? Es Sum-sum. Kalau di Medan kayak es dawet. Cesa. Kalian nggak mau? Kalian nggak mau? Beli. Hai guys. High like a pyramid.